Sebelum kita memulai diskusi nantinya, kita akan terlebih dahulu mendengarkan paparan naskah seminar sebagai pengantar diskusi sebelum kita akan membahasnya lebih lanjut di seminar nanti. Paparan naskah seminar akan langsung dibacakan oleh perwakilan Angkatan 61, Dr. Fadila Hasim dan Ibu Retno Ponco Windiarti, SEME. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Gubernur Lemhanas Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. Ibu Direktur Utama PT Pertamina. Bapak Ibu pembahas dan penanggap utama. Dan seluruh peserta seminar PPRA 61 yang hadir melalui Zoom maupun live streaming yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan kami Retno Ponco Windiarti dan rekan kami Fadila Hasim mewakili peserta program pendidikan reguler Angkatan ke-61 Lemhanas Republik Indonesia. Izinkanlah kami untuk menyampaikan paparan kajian kami dengan judul Revitalisasi BUMN Bidang Energi untuk Kesejahteraan Masyarakat. Kajian ini kami susun dengan alur pikir sebagai berikut. Bahwa BUMN energi di samping mengemban amanat konstitusi untuk pengelolaan energi juga harus menjalankan kewajiban melayani publik. Dalam mengemban amanat, BUMN energi menghadapi beberapa tantangan yang cukup berat, di antaranya defisit cadangan, pengembangan potensi energi baru terbarukan yang belum optimal, dan pemerataan energi. Hal ini menarik bagi kami untuk membahas bagaimana efektivitas dan efisiensi tata kelola holding BUMN energi dari hulu ke hilir dengan memperhatikan rencana umum energi nasional serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun BUMN, yang juga mendapat tanggapan dari masing-masing narasumber. Seminar ini diharapkan dapat merumuskan suatu gagasan tentang revitalisasi BUMN bidang energi untuk kesejahteraan masyarakat, dengan mengacu kepada instrumen kebijakan yang terkait dan memperhatikan data dan fakta terkini, serta lingkungan strategis yang mempengaruhinya. Revitalisasi diharapkan mampu memberikan outcome bagi kemandirian energi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai latar belakang, dapat kami sampaikan bahwa menurut Outlook Energi Indonesia 2019, berdasarkan Long Range Energy Alternative Planning sampai dengan 2050, bahwa populasi kita akan tumbuh sebesar 0,7%. Dan ekonomi akan tumbuh sebesar 5,6% per tahun. Pertumbuhan populasi dan ekonomi ini meningkatkan permintaan energi dengan pertumbuhan sebesar 4,3% untuk skenario rendah karbon dan 5% untuk skenario business as usual. Perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dan energi ini terkait juga dengan masalah efisiensi penggunaan energi, baik menggunakan ungkapan elastisitas maupun intensitas energi. Satu hal lain lagi yang juga perlu kami dapatkan dari seminar ini adalah bagaimana kemudian pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia saat ini akan berdampak pada sektor energi kita. Besarnya kebutuhan energi di satu sisi dan ketersediaan yang terbatas di sisi lainnya menyebabkan import migas terus meningkat. Gambar dalam slide ini menunjukkan proyeksi permintaan minyak dan gas hingga tahun 2050. Outlook Energi Indonesia 2019 memperkirakan bahwa import minyak pada tahun 2050 akan menjadi 5 kali lipat dibandingkan import tahun 2017. Sementara untuk gas, pada tahun 2028 negara kita akan mulai net import dan akan terus meningkat hingga 2050.
Pandemi COVID-19 memang berdampak terhadap turunnya kebutuhan energi, terutama kebutuhan energi industri, akan tetapi sifatnya hanya sementara. Menurut Outlook Energi Indonesia 2020 edisi khusus pandemi, dengan asumsi skenario pesimis, pada tahun 2023 permintaan energi akan kembali kepada skenario kebutuhan semula sesuai dengan proyeksi normalnya. Kondisi defisit cadangan energi serta lambatnya realisasi pemanfaatan energi baru terbarukan tentu akan mempengaruhi pasokan energi ke masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu pemenuhan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana revitalisasi BUMN bidang energi dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah ini kami urai menjadi 3 pertanyaan kajian sebagai berikut. 1. Bagaimana keberpihakan kebijakan pemerintah pada BUMN energi? 2. Bagaimana tata kelola holding BUMN energi dapat dilakukan secara efektif dan efisien dari hulu ke hilir? 3. Upaya apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan energi nasional untuk kesejahteraan masyarakat? Adapun ruang lingkup pembahasan dibatasi pada revitalisasi BUMN untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola holding BUMN energi dari hulu ke hilir guna mewujudkan kemandirian energi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang berikutnya adalah data dan fakta mengenai prospek dan kinerja usaha BUMN Migas. BUMN Migas mempunyai prospek yang cukup besar. Di hulu, dengan bergabungnya wilayah kerja eksterminasi, diharapkan akan meningkatkan cadangan migas terbukti. Sementara itu di hilir, pembangunan 4 kilang Refinery Development Master Plan dan New Grassroots Refinery, kemudian pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan green fuel, baik itu B20 maupun B30 akan menambah usaha BUMN Migas. Khusus untuk PGN, penyaluran gas, penambahan jaringan gas, dan pengembangan bisnis lainnya juga akan menambah usaha BUMN Migas. Sementara dari sisi kinerja keuangan, terutama dilihat dari kemampuan menghasilkan keuntungan atau EBITDA atau earning before interest tax, depreciation and amortization, beberapa tahun terakhir kita lihat baik Pertamina maupun PGN menunjukkan kinerja yang positif, meskipun cenderung berfluktuasi dan di tahun 2019 menunjukkan penurunan. Kondisi keuangan yang baik ini bisa menjadi dasar untuk meningkatkan peran BUMN Migas dalam menjalankan mandatnya. Untuk pengayaan dan pendalaman terhadap konsep revitalisasi, berbagai tantangan perlu dikaji lebih mendalam yang terkait dengan eksplorasi, mengurangi ketergantungan impor, tata kelola yang efektif dan efisien, transparansi dan akuntabilitas, BBM satu harga demi keadilan sosial, keterbatasan infrastruktur, dan optimalisasi pemanfaatan energi domestik. Adapun konsep revitalisasi yang kami coba kaji adalah sebagai berikut. 1. Eksplorasi. Indonesia diproyeksikan akan masuk ke dalam 5 negara besar di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Daya eksplorasi merupakan indikator negara-negara besar di samping indikator lainnya seperti kekuatan ekonomi dan kekuatan pertahanan. Sebagai upaya mitigasi dari peningkatan impor migas dan krisis energi yang mungkin terjadi sebagaimana disampaikan tadi, eksplorasi harus dilakukan melalui kebijakan, komitmen, dan kinerja untuk meningkatkan cadangan dan pengelolaan energi yang berkelanjutan. Eksplorasi ini termasuk sumber daya energi terbarukan yang ketersediaannya beragam di setiap daerah. 2. Tata kelola BUMN. Tata kelola BUMN harus benar-benar menimbang opportunity cost untuk setiap pengembangan ke depan. Misalnya baik dalam public offering ataupun pembentukan holding atau pemecahan bisnis untuk kompetisi internal dalam penyediaan energi untuk masyarakat. 3. Energi baru terbarukan dan konservasi energi serta kendaraan listrik. Melihat perkembangan lingkungan strategis, baik ketersediaan bahan bakar fosil yang semakin menipis maupun perkembangan kendaraan listrik di lingkungan global juga nasional,
pengembangan kendaraan listrik nampaknya perlu percepatan untuk mengurangi permintaan BBM, mendorong energi baru terbarukan, dan mendorong kemajuan industri manufaktur. Dalam seminar ini, kami mengharapkan adanya pembahasan dan telaah konstruktif dari para narasumber sebagai berikut. Dari pemerintah selaku regulator, mengenai kebijakan dan program terkait tata kelola kelembagaan, produktivitas dan profitabilitas, serta peran dan kontribusi BUMN energi untuk kemandirian energi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dari BUMN selaku operator, mengenai tata kelola Pertamina dan holding BUMN energi, serta peran dan kontribusinya untuk kemandirian energi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dari Pemda, BUMD, dan kemitraan riset tentang peran dan kontribusi Pemda, BUMD bidang energi dalam eksplorasi, khususnya energi baru terbarukan lokal, serta komitmen BUMN, BUMD dalam kemitraan riset energi. Pembahasan dalam seminar ini kami harapkan akan memberikan pengayaan dan pendalaman kajian mengenai revitalisasi BUMN bidang energi untuk kemandirian energi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap seminar ini dapat terlaksana dengan kerangka bahasan sebagai berikut. 1. Memperhatikan analisis kebutuhan energi untuk masyarakat dengan memperhatikan masih adanya kesenjangan antara supply and demand serta kualitas layanan. 2. Memperdalam isu kinerja tata kelola BUMN energi khususnya dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dari hulu ke hilir baik secara individu maupun kolektif holding, termasuk opsi privatisasi untuk mendukung perekonomian nasional. 3. Menelaah peran BUMN energi dalam pemenuhan energi untuk masyarakat dengan fokus pada perwujudan kemandirian energi nasional dan sekaligus pemenuhan kebutuhan energi untuk kesejahteraan masyarakat. 4. Mengkaji kebijakan pemenuhan energi untuk masyarakat melalui energi baru terbarukan dan konservasi energi dengan melakukan prioritas pengembangan potensi energi baru terbarukan lokal yang memerlukan keterlibatan peran Pemda dan BUMD. 5. Merekomendasikan sinergi peran pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku operator termasuk dukungan Pemda dan kemitraan riset energi dalam pengelolaan energi nasional, pengembangan energi terbarukan setempat, konservasi energi dan pemenuhan kemandirian energi dan energi murah bagi masyarakat. Demikian paparan kami. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga seminar kita hari ini mendapat rahmat dan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga banyak hikmah yang dapat kita petik dan banyak manfaat yang dapat kita tebar untuk negeri kita tercinta ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Fadila Hasim dan Ibu Retno Poncowindiarti SEME yang sudah memberikan paparan naskah seminarnya. Yang kalau kita lihat meskipun seminar belum dibuka, tapi tadi poin-poin yang disampaikan sudah begitu menarik dan nantinya akan siap dibahas lebih lanjut dalam diskusi.